Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Lulia Dayati dengan nomor NIM 12302393055. Saya berasal dari kelas BKI 4B. Di sini saya akan bercerita tentang pembelajaran daring selama pandemi ini. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya virus corona atau COVID-19 di Indonesia sudah sangat menyebar. Dengan adanya penyebaran virus corona atau COVID-19 ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan suatu aktivitas di rumah. Aktivitas tersebut seperti bekerja, beribadah, dan belajar di rumah. Selain itu, pemerintah juga mengharuskan jika harus beraktivitas di luar rumah juga harus tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Hal itu dilakukan pemerintah guna untuk mencegah meningkatnya penyebaran virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 yang ada di Indonesia itu sangatlah cepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Pembelajaran daring menurut saya merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan tidak tatap muka, melainkan dilakukan secara online dan bisa dilakukan dengan jarak jauh. Pembelajaran daring membutuhkan suatu alat elektronik gawai seperti handphone, laptop, tablet, dan lain-lain guna untuk menunjang pembelajaran. Selain alat tersebut, pembelajaran online juga memerlukan suatu koneksi internet agar proses pembelajaran dapat dilakukan. Pembelajaran biasanya dilakukan menggunakan media seperti WA, Google Meet untuk menjelaskan, Google Zoom juga untuk menjelaskan, Google Classroom, dan Google e-Learning. Dengan adanya pembelajaran daring ini, tentunya ada setuju dan yang tidak setuju. Menurut yang tidak setuju, pembelajaran daring di era pandemi ini tidak efektif karena ada beberapa alasan. Dan yang setuju, pembelajaran daring di era pandemi ini dilakukan karena dinilai efektif. Karena dengan adanya pembelajaran jarak jauh dapat memutuskan tali penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Menurut saya sendiri, pembelajaran daring itu ada kelebihan dan kelemahannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahannya terlebih dahulu. Yang pertama, guru tidak bisa mengetahui mana siswa yang serius dalam pembelajaran dan yang tidak dalam pembelajaran. Yang kedua, tidak semua siswa itu mudah menerima materi yang dijelaskan guru melalui media-media seperti Google Meet maupun Google Zoom. Sehingga ketika ada tugas, siswa maupun mahasiswa itu kesulitan dalam mengerjakannya karena tidak memahami materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, tidak semua siswa ataupun mahasiswa memiliki alat penunjang pembelajaran seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Hal itu dikarenakan tidak semua siswa dan mahasiswa memiliki ekonomi yang cukup tinggi, melainkan ada ekonomi yang rendah, sehingga tidak mampu untuk membeli alat-alat tersebut dan proses pembelajaran terhambat. Selanjutnya, tidak semua daerah itu memiliki akses internet yang bagus, seperti di daerah pegunungan maupun daerah terpencil. Seperti yang pernah saya ketahui dalam berita, ada seorang ayah yang rela menggendong anaknya menuju atas gunung guna untuk mencari akses internet agar sang anak bisa melakukan proses pembelajaran secara daring. Lalu dengan pembelajaran daring tersebut menggunakan gadget dan laptop, banyak dari siswa maupun mahasiswa menyalahgunakan alat-alat tersebut. Alat-alat tersebut digunakan untuk mengakses media sosial seperti menycroll TikTok,
Instagram, maupun bermain game online, sehingga siswa maupun mahasiswa tersebut lupa akan kewajiban belajar, bahkan malas untuk belajar. Selanjutnya, lebih banyak teori daripada praktik. Dalam contoh, semisal pada sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan menurut saya itu lebih menekankan pada praktik. Tetapi dengan adanya pembelajaran daring ini, SMK lebih banyak menekankan teorinya daripada praktiknya, karena pembelajaran dilakukan secara online, jadi tidak dapat praktik. Selanjutnya, terlalu banyak gangguan. Semisal ketika mengerjakan tugas ada gangguan. Terus ketika melakukan pembelajaran daring adanya gangguan seperti jaringan internet susah atau mati listrik, baterai habis, itu juga merupakan gangguan. Lalu adanya gangguan dari anak kecil maupun lingkungan sekitar, sehingga sulit untuk berkonsentrasi dalam melakukan pembelajaran. Selain ada kekurangan, tentunya juga ada kelebihannya. Yang pertama, pembelajaran online dapat dilakukan di rumah ataupun jarak jauh, jadi lebih efisien tempat dan waktu, dan dapat dilakukan secara serentak antara guru dan siswa. Selanjutnya, keuntungannya, siswa tidak hanya bergantung pada guru, tapi juga siswa belajar untuk melakukan riset atau melakukan analisis sendiri melalui internet, sehingga siswa dapat mandiri. Dengan pembelajaran daring ini tentunya siswa dilatih untuk lebih mengikuti perkembangan iptek, di mana pembelajaran daring ini menggunakan alat-alat media elektronik seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.